Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Surya Pradipta dengan NIM akhir 21 Prodi Teknik Komputer. Hari ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan job sheet deep learning struktur dasar neural network. Di sini langsung aja dari yang praktikum pertama terlebih dahulu menggunakan kode ini, namun digunakan konsep looping kalau tidak salah. Maka sudah saya copy pastekan kode tersebut, tapi kita ubah menggunakan konsep looping. Jadi konsep looping perulangannya kita pakai for i in range len input biar bisa berulang seperti itu. Berarti tinggal dari uh, perhitungannya yang diganti. Oh iya, untuk mengenai uh, ini inputnya atau datanya udah mengikuti dari job sheetnya. Jadi inputnya ada 1, 2, sama 3 didefinisikan semuanya itu input, weight, sama biasnya. Untuk weight atau bobotnya ada 0,2, 0,8, sama min 0,5. Nah, nantinya input sama bobot itu dikalikan yang sesuai lalu ditambahkan nilai biasnya yaitu 2. Nah, fungsinya biasnya itu buat menyesuaikan atau menggeser hasil akhir outputnya. Lalu untuk perhitungannya maka pakai sum. Dan lumayan terbantu sama Google Colab-nya udah ngasih saran atau tulisan yang kemungkinan bakal ditulis. Terus tinggal dijumlah sama bias. Nah, jadi pada barisnya ini kita ngitung hasil output setiap neuron pakai fungsi yang tadi pakai fungsi sum dan perulangan atau pakai yang for dalam bentuk list comprehension. Jadi kita menghitung jumlah hasil perkalian input dengan bobot satu per satu. Perulangan for i in range-nya itu eh, buat bisa ngakses elemen berdasarkan indeksnya satu per satu. Jadi nanti ini ngalinya inputnya apa satu-satu. Jadi input yang pertama input satu dulu dikalikan sama bobotnya, terus habis itu baru input yang kedua dikali sama bobotnya, input ketiga habis itu dikali sama bobotnya sendiri. Kalau udah habis itu dijumlah lalu ditambahin sama biasnya itu 2. Kalau ini di run mestinya hasilnya 2,3 seperti yang sebelumnya pakai kode yang sebelumnya. Oh, error. Oh, in inputs. Ya, maaf, namanya input pakai S. Jadi hasilnya benar 2,3. Nah, untuk nomor 2 ini sebenarnya eh sama aja menggunakan konsep sintak looping yang di praktikum satu tadi. Jadi kita bisa pakai aja kode yang di apa namanya praktik nomor satu tadi. Tinggal paste aja. Eh, tapi kita masukkan input beban atau weight sama biasnya dari yang soal nomor 2 ini. Ini sama.
Nah, seperti ini. Ini udah pakai apa namanya? Datanya yang dari praktikum nomor 2, input weight sama biasnya yang udah disusun di data list kayak gini. Untuk perhitungannya mestinya sama menggunakan tadi, jadi pakai sum dari for i in range. Jadi akan dikalikan masing-masing satu persatu terus dijumlah. Habis itu baru ditambahin sama biasnya. Hasilnya adalah 4,8. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Ini soal nomor 3, input bobotnya sama biasnya udah saya masukin. Ini di sini. Sama kayak tadi dalam bentuk list. Nah, untuk inputnya sendiri kita udah ini saya definisiin ada 4 buah, yaitu 1, 2, 3 sama 2,5. Input ini nantinya bakal dipakai ke semua neuron dalam satu layer gitu. Jadi bisa dibilang input ini dibagikan ke seluruh neuronnya. Nah, lalu untuk bobotnya atau weightnya ini saya definisikan dalam bentuk list list dalam list ya, atau list 2 dimensi. Kita punya 3 buah neuron dalam satu layer. Nah, masing-masing neuron itu punya 4 bobot. Contohnya ini ada 0,2, 0,8, min 0,5 sama 1. Nah, masing-masing neuron punya 4 bobot itu nanti untuk setiap input kan. Karena kita menggunakan lebih dari satu neuron, kita simpan semua bobotnya tadi pakai list 2 dimensi kayak gini. Lalu untuk biasnya, ini neuron pertama punya bias 2, neuron kedua punya bias 3, terus yang ketiga punya bias 0,5. Didefinisikan di list gini. Nah, lalu untuk perhitungannya, kita menggunakan looping, eh, di dalamnya ada looping lagi, namanya apa saya lupa, tapi jadi di loop luarnya ini pakai for j in range line weight. Yang ini berfungsinya ini buat menghitung output setiap neuron satu persatu. Di dalamnya nanti juga kita menjumlahin hasil perkalian antara input dan bobot untuk neuron ke J menggunakan loopnya yang ini, for i in range len input. Jadi setiap neuronnya nanti bakal ngitungnya kayak inputnya yang pertama dikali bobot yang pertama, lalu dijumlahin, habis itu apa namanya baru ditambahin sama biasnya. Iya, sama biasnya. Dan itu dilakukan secara looping. Jadi itu input pertama dikali bobot pertama, habis itu input kedua dikali sama bobot kedua, habis itu baru dijumlahin hasil perkaliannya, baru dijumlahin sama biasnya. Dilakukan secara looping tiga-tiganya. Maka lalu hasilnya di print, apa namanya, hasil perhitungannya ini dinamain di list namanya output ya. Jadi di print outputnya hasilnya sini. Hasilnya ada 3 karena neuronnya masing-masing ada 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya, mungkin agak belibet. Terima kasih atas perhatiannya Bapak.